Halo Sobat Art dimanapun kalian berada, di video kali ini kita akan ngebahas sebuah serial film kriminal yang berjudul The Blacklist. Di sini kita akan membahas tentang season kedua dari film ini. Sedikit ringkasan film ini mengisahkan tentang aksi seorang penjahat kelas kakap yang bergabung bersama agen FBI untuk membasmi pelaku-pelaku kejahatan yang paling tersohor dan ditakuti. Semua para penjahat itu telah tertulis di dalam buku yang berjudul The Blacklist. Di season pertama, berbagai macam penjahat berhasil ditemukan oleh Red Reddington bersama dengan pasukan FBI. Nama-nama mereka antara lain seperti Zamani, The Freelancer, Florina Kempo, Wu Jing, The Stonemaker, The Courier, Gina Zanetakos, Frederick Barnes, General Lund, Anselo Gehrig, The God Samaritan, The Alchemist, The Cyprus Agency, Madeleine Pratt, The Judge, Mako Tanida, Ivan, Milton Bobbitt, The Pavlovic Brother, The Kingmaker, dan Berlin. Bagaimanakah keseruan dari season kedua ini? Simak terus video ini sampai habis. Season kedua dibuka dengan memperlihatkan Reddington yang tengah dibawa oleh bocil-bocil negara Cameron, yang makanan sehari-hari mereka berupa peperangan dan kehancuran. Singkatnya, Red pun dibawa ke sebuah tempat yang di sana terdapat seorang kepala suku bernama Yabari yang telah menunggu kedatangan Reddington. Yabari awalnya menanyakan terlebih dahulu apa isi kotak yang Reddington bawa sambil menyuruh anak buahnya untuk membuka. Red menjawab bahwa itu adalah hadiah dari kesepakatan yang akan mereka lakukan sebentar lagi. Anak buah Yabari berusaha mengancam Reddington dengan pistolnya, tapi kemudian Yabari menghabisi anak buahnya itu dengan sangat cepat. Red pun kemudian membuka isi kotak yang ia bawa, yang isinya adalah uang. Untuk mendapatkan uang itu, Yabari harus memberitahu Red tentang siapa orang suruhan Berlin yang terus mengincarnya dan berusaha membunuhnya. Karena menurut sepengetahuan Red, orang itu berasal dari kalangan Yabari. Red pun memberi waktu 30 detik untuk Yabari memberitahu orangnya. Namun Yabari tidak gentar karena ini adalah daerah kekuasaannya dan lebih memilih melawan. Tapi kemudian Red kemudian kembali mengancam bahwa ia masih punya 3 rudal yang belum diledakkan. Yabari pun mulai membuka mulutnya dan mengatakan nama-nama orang yang ia tahu. Tapi sepertinya Red masih menyadari kalau Yabari masih menyembunyikan sesuatu darinya. Hingga di saat rudal berikutnya diledakkan, Yabari pun memberitahu julukan orang itu yang ternyata bernama Lord Baltimore. Red pun pergi sambil membakar uang perjanjian mereka. Di kantor FBI terjadi perdebatan antara direktur FBI sementara dengan wakil jaksa agung. Di sana wakil jaksa agung sangat menyayangkan aksi Reddington yang hingga kini belum mampu mengungkapkan siapa sebenarnya Berlin. Tak cuma itu, wakil jaksa agung ingin berbicara langsung kepada Red untuk membahas soal ini. Tapi dengan cepat Ressler pun mengatakan kepada wakil jaksa agung bahwa hanya Elizabeth Kane lah yang bisa berbicara kepada Reddington. Scene berganti memperlihatkan Kane yang tengah bernostalgia dengan catatan kelam hidupnya. Setelah itu Kane kembali bangkit dan menemui Reddington di sebuah tempat. Red tahu kalau Kane telah pindah dari kediaman lamanya. Di sana Red berkata, meskipun Cooper tidak lagi bersama mereka, tapi mereka harus bisa mencegah sebuah kejahatan internet yang dilakukan oleh Lord Baltimore. Penjahat kelas kakap yang melakukan tindakan kriminal dengan cara modern, di mana ia bisa mengakses data-data pribadi orang yang akan dihabisinya hanya dengan melalui internet. Red juga menambahkan bahwa kini Lord Baltimore tengah menargetkan dirinya. Maka dari itu Red mengajak Kane untuk segera menangkap Baltimore agar mereka selangkah lebih dekat dengan Berlin. Kane memulai pemecahan kasusnya dengan merekrut anggota baru bernama Aram yang ahli di bidang statistik dan analisis data yang akurat. Aram pun sedikit menceritakan tentang Lord Baltimore yang akan mereka hadapi. Ternyata Lord Baltimore mampu menemukan orang-orang yang ia inginkan dengan sangatlah cepat. Setelah itu Aram pun mulai menunjukkan keahliannya untuk melacak keberadaan Lord Baltimore. Singkatnya, Aram berhasil menemukan seseorang bernama Rowan Mills yang diduga mempunyai hubungan dengan Baltimore karena Rowan sempat terindikasi melakukan transaksi digital dengan Lord Baltimore.
Setelah ditemui, Rowan beralasan bahwa ia memang sempat mendapatkan sejumlah uang ke rekeningnya. Tapi kemudian ia mengembalikannya dan melaporkannya kepada pihak bank dan polisi. Di sini Rowan mengaku kalau dia hanyalah sebagai korban. Di tempat berbeda kita diperlihatkan seorang pria bernama Marcus tengah memberikan informasi tentang biaya tambahan untuk menangkap Reddington kepada seorang pak tua yang sedang mandi es. Siapakah pak tua itu? Sontak saja pak tua itu kesal dan hampir menenggelamkan Marcus sambil berkata bahwa tidak ada lagi biaya tambahan untuk menangkap Reddington karena Marcus harus melakukannya 24 jam hari ini juga. Di malam harinya Rowan mendapatkan panggilan masuk dari orang yang tak dikenal yang mengancam Rowan untuk tidak bertemu lagi dengan agen FBI. Tapi keesokan harinya Rowan langsung menemui Kin dan mengatakan kejadian yang ia alami. Mendengar hal itu, Kin dan Ressler mencoba mencari tahu siapa orang yang telah menghubungi Rowan dengan meminta bantuan dari Aram. Sebelum mencari itu, Aram memberikan informasi tentang Rowan Mills yang memang benar sebagian data di tempat Rowan bekerja, tepatnya di Quan Court, menghilang begitu saja. Tak cuma itu, Aram juga bingung kenapa Lord Baltimore ingin melacak keberadaan Reddington. Padahal Reddington tidak menggunakan email, internet, ataupun media sosial lainnya. Aram yang bingung kemudian tersadar bahwa mungkin saja bukan Reddington yang diincar oleh Lord Baltimore. Singkatnya, agen FBI berhasil menemukan pelaku yang mengancam Rowan Mills. Dan ternyata, lokasi itu sudah ada data-data yang diambil oleh pencuri untuk dikirimkan kepada Berlin. Pelaku itu tak lain adalah Rowan Mills itu sendiri. Tapi Rowan Mills dengan tegas mengatakan kalau bukan dia pelakunya. Ia bahkan belum pernah sama sekali berkunjung ke sini. Di lain sisi, Reddington berusaha membujuk Cooper untuk kembali bersama mereka dan menyembuhkan luka di kakinya dengan cepat. Cooper pun tidak tertarik sama sekali, tapi ketika dengan kata-katanya Red berhasil membuat Cooper ambigu. Kembali ke Rowan yang akhirnya mengungkapkan kalau dirinya sebenarnya mempunyai kembaran bernama Nora yang telah tewas 7 tahun lalu. Tapi dengan kejadian yang sekarang ini, Rowan pun beranggapan bahwa mungkin saja saudari kembarnya itu masih hidup dan ia yang melakukan semua itu. Di tempat berbeda, Reddington yang tengah bersama Dembe telah dijebak oleh seseorang yang kemudian membuat Reddington terculik dan dibawa kabur. Ternyata Reddington diculik oleh wanita yang bernama Navabi. Di kediaman orang tua Rowan, Kin dan Ressler menanyakan kepada ibu Rowan tentang perbedaan sifat anak kembarnya. Ibunya pun berkata kalau Rowan adalah anak yang polos dan baik, sedangkan Nora adalah anak yang malang dan pemberontak. Karena sejak kecil Nora telah dilecehkan oleh pamannya sendiri. Rowan juga menambahkan keterangan kalau Nora dulunya selalu memukulnya jika ia tidak menuruti keinginannya. Namun sampai kini tidak bisa dipastikan apakah Nora masih hidup atau sudah mati, karena sejauh ini belum ditemukan bukti apapun terkait kematian Nora. Setelah menyelidiki hal itu, Kin diberitahu oleh Aram kalau ternyata Reddington bukanlah orang yang dicari oleh Lord Baltimore. Sedangkan di lain sisi, Reddington berhasil dibawa kembali oleh Martin, agen FBI dari tempat penyekapan yang dilakukan oleh Miss Navabi, orang Mossad. Setelah bebas, Reddington diberitahu oleh Kin bahwasanya Lord Baltimore menargetkan seorang wanita yang tak lain. Wanita itu adalah Naomi Highland, mantan istrinya Reddington. Reddington pun menyuruh Kin untuk segera pergi ke lokasi Naomi karena sebentar lagi Berlin akan datang ke sana. Kemudian kita diperlihatkan dengan Naomi yang saat ini tengah menjalani kehidupan barunya bersama suaminya. Karena Naomi dan Red telah berpisah selama 20 tahun. Ketika Naomi berada di dapur, tiba-tiba saja agen FBI pun datang untuk mengamankan Naomi Highland. Beralih ke Rowan yang saat ini didatangi oleh Marcus. Rowan pun sangat ketakutan melihat kedatangan Marcus. Tapi sesaat Marcus menyalakan sebuah lagu, tiba-tiba saja kepribadian Rowan berubah drastis. Sementara itu di luar ruangan, Ressler berhasil menemukan sebuah kebenaran di balik mobil kuno yang ternyata di dalamnya terdapat mayat seorang wanita yang diklaim Ressler sebagai mayatnya Nora. Ressler pun segera memberitahu itu kepada Kin agar mereka segera menangkap Rowan untuk menanyakan hal ini. Tapi sayang, Kin yang sedang berada di rumah Naomi harus terbawa suasana ketika Naomi menceritakan kisah hidupnya yang berantakan karena bersama dengan Reddington.
sehingga mereka pun lengah dan harus diserang oleh Marcus dan juga Rowan. Sesaat Marcus akan menghabisi Kin. Dengan cepat Kin menembakkan pistol ke arah Marcus dan kemudian pergi melarikan diri. Ketika kabur, Kin malah melihat Rowan yang sedang berjalan dengan santainya, seakan-akan ia tidak melakukan itu semua. Kin pun langsung menangkap Rowan dan membawanya ke kantor polisi. Ternyata Lord Baltimore adalah Rowan. Sementara itu, Berlin terlihat berhasil menangkap Naomi Highland. Balik lagi dengan Rowan yang masih saja tidak mengaku dirinya sebagai Lord Baltimore yang telah dipekerjakan oleh Berlin untuk menangkap Naomi Highland. Setelah panjang lebar, Kin pun akhirnya menyadari kalau Rowan ternyata adalah Nora. Yang ternyata selama ini Nora mempunyai dua kepribadian, yang satu baik dan polos dan satu lagi pemberontak. Kepribadian yang polos itu pun terbentuk karena Nora ingin menjadi seperti Rowan yang selalu dipuji-puji orang lain. Hingga kini, kepribadian Rowan yang baik selalu menguasai tubuhnya Nora. Karena sifat Nora yang asli hanya bisa dimunculkan dengan cara-cara tertentu yang hanya diketahui oleh Marcus. Karena hal itu, Kin pun mengancam Marcus untuk memberitahunya tentang cara memunculkan sifat asli Nora. Marcus pun mengatakan yang sebenarnya, di mana jika ingin memunculkan sifat asli Nora, Kin harus mengatakan kepada Nora tentang pembunuhan yang ia lakukan kepada Rowan, sambil iringi sebuah lagu yang telah tertanam di ingatan Nora. Mills. She wanted to be the good. Dengan semua proses itu, sifat asli Nora pun berhasil dikeluarkan oleh Kin. Setelah berhasil membuat Nora kembali, Kin pun menanyakan keberadaan Naomi di sekap kepada Nora. Kin yang mengetahui lokasinya langsung bergegas ke sana, tapi sayang keadaan di sana sudah sangat kacau dan bahkan Naomi tidak kelihatan sama sekali. Namun beruntung salah seorang korban di sana berhasil memberitahukan kepada Kin di mana Naomi dibawa. Red dan Dembe bergegas mencari Naomi dengan informasi yang diberikan oleh Kin. Tapi sayang ketika Red dan Dembe mencoba memasuki ruangan yang ditempati Berlin, terlihat Berlin sudah menghilang dari sana. Di lain sisi, kini hidup Naomi telah dikuasai seutuhnya oleh Berlin. Keesokan harinya, Kin mendapatkan surat dari pengadilan yang bertuliskan bahwa Kin tidak pernah menikah dengan Thomas Kin agar reputasinya tetap bagus. Di akhir scene kita diperlihatkan dengan kedatangan Cooper yang kembali bertugas sebagai direktur FBI. Sedangkan di lain sisi, Reddington menerima hadiah dari Berlin yang berisikan jaringan Naomi sebagai pembalasan dendam yang dilakukan oleh Berlin kepada Reddington. Karena dulu Reddington juga melakukan hal itu pada putrinya. Dan film pun selesai.